Selamat datang Pak Alam. Masuk ya Pak. Baik, kita mulai ya. Ini sudah saya mulai rekam ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua ya. Pada hari ini tepatnya tanggal 20 Juni 2024 kita merupakan pertemuan yang perdana ya kali ini untuk saling mengenal satu sama lain, di mana pertemuan kita kali ini tentunya tidak lain untuk mengenal masing-masing kita maupun jenjang yang Bapak Ibu ampuh nantinya ya. Nah di sini saya perkenalkan dulu nanti ya kepada Bapak Ibu. Nah sebelumnya saya ucapkan karena ini masih suasana Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu ya, seperti biasa sebelum memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Di sini saya minta kesempatannya ada bapak-bapaknya ya. Gimana di sini ada Pak Ahmad Riyadi, ada Pak Amril ya, ada Pak Alamsah juga ya. Mohon dari bapak-bapak ini kesediaannya ya doa supaya kegiatan kita ini mudah-mudahan mendapat berkah dan berlangsung lancar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayo kepada tadi ada di sini Pak Alamsah, ada juga Pak Amril, kami persilakan di antara bapak-bapak tersebut kesediaannya untuk memimpin doa. Baik Bu, saya langsung. Ya, terima kasih Pak Amril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, yang Maha Pemberi pengetahuan, yang Maha mengetahui, yang Maha Pemberi rahmat. Berikanlah kami petunjuk-Mu, berikanlah kami hidayah-Mu, berikanlah kami kemudahan dalam mengikuti proses virtual dalam kegiatan PGP Angkatan 11 di tahun 2024 ini. Ya Allah, berikanlah keberkahan kegiatan kami ini. Semoga kami semuanya diberikan kesehatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di dalam PGP Angkatan 11 ini. Ya Allah, berikanlah pada pemimpin-pemimpin kami petunjuk dan keamanan dapat dilaksanakan. Semoga kami dapat juga melaksanakan kewajiban kami sebagai guru yang sesuai dengan arahan atau bimbingan yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih kepada Pak Amril yang telah memberikan kesiapan dan kesediaannya untuk memimpin doa
pada kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berlangsung lancar ya dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu ya, tadi sudah dibuka dengan pembacaan doa. Nah, pada kegiatan hari ini saya sebelum menyampaikan materi ataupun berlangsungnya kegiatan pembelajaran, ada baiknya sebagai bahan menurut saya ini mencairkan suasana ya. Kita masing-masing silakan buka kameranya ya. Jadi kita bisa saling melihat satu sama lain. Kemudian dalam hal ini saya ingin masing-masing sebagai pembukanya, speakingnya ya. Karena kita pembelajaran orang dewasa ini agak nyantai tapi serius. Saya ingin bentuk kegiatan ini diawali dengan memperkenalkan diri, tempat tugasnya ya. Berikut juga dengan misalnya kalau mata pelajaran apa yang diampunya. Baik, untuk di sini kita mulai saja. Di sini kan ada dalam dua asuhan bimbingan, yaitu 2 PP, yaitu Pak Samsurizal dan Ibu Yulia Sari. Jadi di sini saya mohon kesempatannya Bapak Ibu memperkenalkan siapa PP-nya ya. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu bisa tahu paling tidak yang lainnya mengenal, oh Bapak ini, Ibu ini, PP-nya Ibu atau Bapak ya. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama di sini dari huruf A yang nampak Ibu Aprida Yeni. Silakan Ibu Aprida Yeni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu semuanya, Ibu Fasil, perkenalkan nama saya Aprida Yeni Susanti. Saya mengajar di SD Negeri 31 Pasaman. Saya sebagai guru kelas, tepatnya guru kelas 1. PP saya Bapak Samsurizal. Maaf Ibu, saya grogi. Ya, enggak apa-apa. Ya. Perdana. Lanjut berikut. Ya. Lanjut berikutnya Bapak Ahmad Riyadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Riyadi. Alamat tempat tugas di SD 22 Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Pelajaran yang diampu PJOK. Mungkin itu saja perkenalannya. Saya sudah ya. Assalamualaikum. PP-nya siapa? PP-nya Ibu Yulia Sari, Bu. PP-nya? Iya. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Riyadi. Lanjut. Pak Amril. Bapak Alamsah? Baik. Bapak Alamsahnya lagi memperbaiki kamera sama audionya, Bu, bilangnya. Ya, lanjut. Pak Amril aja, enggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amril, mengajar di SDN 22 Pasaman. Jabatannya itu guru pendidikan agama Islam. Kemudian alamatnya itu di Jalan Pertanian, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aye Gadang Timur. PP-nya Pak Samsurizal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Amril tadi di mana Pak jenjangnya? Tadi? Di SD, Bu. Lupa tadi. SD ya. Oke, terima kasih Pak Amril. Kita lanjut ya. Berikutnya Ibu Darmita. Iya, Bu. Ya, silakan Bu Darmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Darmita, tempat tugas SMP Negeri 3 Pasaman, mengajar bidang studi seni budaya,
Kemudian PP saya Bapak Samsurizal. Oke, terima kasih Bu. Iya, Lanjut Bu. Ibu Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilda Fitri, tempat tugas SDN 04 Luhak Nanduo, jabatan guru kelas, yaitu guru kelas 1. OPP saya Ibu Yulia Sari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya Ibu Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Elfriza, tempat tugas di SD Negeri 13 Luhak Nanduo. Kebetulan saya ngajar di kelas 1 dan tahun ajaran baru di kelas 3. Terima kasih. PP saya Ibu Yulia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Fatima. Lanjut Ibu Irma. Silakan Ibu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Baiklah, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Irma Susanti. Saya sekarang tugas di SDN 06 Luhak Nanduo. Untuk tahun ajaran baru ini masih dikasih kepercayaan megang kelas 1 kembali. Terus PP saya Ibu Yulia Sari. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terima kasih Bu Irma. Kita lanjut berikutnya Ibu Rosmadina. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmadina, bisa dipanggil Dina. Kemudian tempat tugas saya di SMA Negeri 2 Rana Batahan, Pasaman Barat. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran geografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu semua sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dan Bapak Ibu sudah mengenal masing-masing PP-nya ya. Jadi di sini kita tergabung dalam satu kelas ini ada 2 PP ya dan 9 CGP. Nah, untuk itu Bapak Ibu dalam pembelajarannya nanti akan saya sharingkan. Jadi enggak harus Bapak Ibu itu tergabung di dalam satu PP saja, nanti mungkin bervariasi ya. Baik Bapak Ibu, itulah awal dari kegiatan kita yang telah dibuka dengan doa dan perkenalan. Untuk selanjutnya izinkan saya akan menayangkan slide untuk kajian materi kita hari ini. Saya izin dulu ya. Sudah tampil belum dia? Sudah, Bu. Sudah ya? Dicoret ini.
Oke. Nah, Bapak Ibu ya, seperti yang telah kita tunggu dari tadi ya, kita itu sudah memperkenalkan diri dan sudah kegiatan ini diawali dengan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berlangsung dengan lancar. Bapak Ibu ya, pertemuan kita kali ini adalah membahas ataupun berdiskusi tentang eksplorasi konsep ya, di mana Bapak Ibu pada pembelajaran modul 1.1 ya, Bapak Ibu mungkin sudah melihat dan belajar sebelumnya kemarin ya, bahwa nanti Bapak Ibu akan selain mempelajari dengan membacanya ya modulnya tersebut, Bapak Ibu juga akan mengerjakan tugasnya dan sudah beberapa orang dari Bapak sudah saya nilai ya. Nah, itu jangan berkecil hati kenapa nilai saya belum besar sampai sekian standar ya, wajar saja ya Bapak Ibu ya. Karena kita baru pertama, tapi ini tidak mengurangi nanti untuk jatah kelulusan Bapak Ibu ya. Karena kehadiran, kemudian sikap, perilaku dan sebagainya, kemudian keterampilan dan kemampuan Bapak Ibu di dalam ruang kolaborasi dan sebagainya itu juga tidak luput dari penilaian kita semua ya. Kemudian unggahan tugas yang Bapak Ibu kirim nanti itu juga akan menambah nilai poin ya Bapak Ibu. Pendampingan individu yang dilakukan nanti oleh PP ya akan menambah poin-poin untuk kelulusan Bapak Ibu nantinya. Makanya dari awal sudah saya sampaikan supaya Bapak Ibu lebih tahu lagi dan memahami hal tersebut. Baik ya Bapak Ibu ya. Kita mulai. Jadi eksplorasi konsep modul 1.1 ini ya. Di sini kita akan berdiskusi tentang refleksi kritis tentang pemikiran KHD ya. Jadi waktu pertemuan kita ini ada 2 JP di mana dalam 1 itu 45 menit. Berarti kalau 2 JP itu 90 menit. Ini refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah membacanya dari mulai diri sampai ke eksplorasi konsep ya. Di situ Bapak Ibu sudah mendapat gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Nah, di sini kegiatan kita pertemuan ini kita akan mengeluarkan pemikiran kita ya, pemahaman kita di dalam berdiskusi nantinya. Karena kompetensi kelulusan yang dituju yaitu pertama Bapak Ibu sebagai guru penggerak nantinya itu harus memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak nanti melalui refleksi yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid ya. Ini saya besarkan mungkin agak masih kecil ya tampilannya di Bapak Ibu ya. Gimana? Sudah ini ya tampilannya? Sudah Ibu. Apa? Cukup Sudah. atau Masih saya kurang, besarkan? Masih kurang ya, saya tambah lagi. Ya, oke ya. Jadi saya juga memperhatikan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, harapannya Bapak Ibu nanti sebagai guru penggerak akan merupakan pionir di sekolahnya nanti ya. Bapak Ibu bisa memberikan contoh, bisa menjadikan narasumber nanti untuk teman-temannya lainnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, setelah kita tahu bahwa ada kompetensi kelulusan nanti yang ingin dituju, modul ini juga mempunyai capaian, yaitu pertama, Bapak Ibu CGP harus mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan ya. Filosofi pendidikan kita ini yang jadi acuan kita adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara ini telah melakukan refleksi kritis ya atas korelasi pemikiran dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi alhamdulillah ternyata ya Bapak Ibu, Bapak KHD ini, Ki Hajar Dewantara ini telah berpikir yang menurut saya lebih jauh ke depannya ya. Sehingga pemikiran dunia pendidikan yang beliau susun sedemikian rupa melalui
pengalaman, pendidikan yang beliau tempuh itu ternyata bisa dimanfaatkan dan sampai sekarang dapat kita gunakan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ya, dalam modul ini Bapak Ibu ya, kita akan mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya ya, kita itu sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan untuk terwujud sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi Bapak Ibu ya, apapun ya pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari awal saya sudah katakan ya, dari CGP ini akan Bapak Ibu tularkan di sekolah. Ini akan Bapak Ibu terapkan nantinya di sekolah. Jadi ini bukan ilmu hanya untuk ilmu, artinya hanya untuk Bapak Ibu saja, tetapi ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ini Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu berhak, malahan bisa jadi dikatakan wajib untuk menyampaikan, untuk menjelaskan, untuk mengajak, untuk berkolaborasi dengan rekan ataupun teman sejawatnya yang belum ikut di dalam CGP ini ya. Lanjut ya. Kemudian ya agenda kita seperti tadi ya, bahwa kita ini tadi sudah pembukaan, kemudian kita akan berpikir merefleksi kritis tentang yang namanya pemikiran menurut KHD. Di sini nanti kegiatan kita sekalian kita merefleksi, kita juga akan berdialog atau berdiskusi ya, dan dilanjutkan dengan umpan balik dengan penutup ya. Nah, di sini Pak Ibu ya, kita bahwa kita mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran ataupun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi Bapak Ibu, nanti di sini kita berdiskusi dulu ya. Kita berdiskusi tentang pemikiran ya menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara ya. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kita juga akan merefleksi hasil dari diskusi kita nanti. Nah, jadi di sini kita akan merefleksi apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran pada hari ini. Ditambah dengan kemampuan pemahaman Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu dapatkan melalui pembelajaran pada pemahaman eksplorasi konsep ya. Oke, di sini Bapak Ibu ya, untuk kegiatan refleksi kritis setiap CGP menyampaikan ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan setiap ya, berarti di antara kita 9 ini harus menyampaikan apa pandangannya tentang pemikiran perspektif menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Apa pandangan kita tentang filosofi pendidikan menurut Bapak KHD. Nah, di sini tentunya kita akan berdialog untuk mengkonfirmasi ya setiap CGP dalam memanai dan menghayati. Jadi Bapak Ibu di sini kan kita sudah belajar kemarin-kemarinnya tentang mulai diri di sini, kemudian ada juga eksplorasi konsepnya sudah kita pelajari. Nah, disinilah saatnya Bapak Ibu membicarakan, oh menurut saya belajarnya tentang filosofi KHD ini. Dijawab lagi oleh B gini. Nah, dari dialog-dialog itu kita akan mendapatkan suatu kesimpulan nantinya ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya nanti di akhir kegiatan ini ya, sebelum menutup kita akan membuat refleksi ya dan umpan balik. Oke. Baru dilaksanakan terakhirnya penutup. Di mana penutup ini Bapak Ibu kita akan memberikan semacam suatu kesimpulan. Nah, ini adalah kesepakatan belajar Bapak Ibu. Jadi kita usahakan di dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan memberikan kesempatan untuk berpendapat. Kemudian kita boleh berpikir ataupun berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Berarti kita tidak ada yang semuanya bicara ya. Kemudian kita
berpendapat setelah dipersilakan. Jadi kita lebih teratur ya dengan demikian. Kemudian juga kita harus berpartisipasi penuh. Nah, hadir seutuhnya ya Bapak Ibu ya. Karena ini tempat pembelajaran. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya dan seyogyanya lah kita mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias ya, dengan kehadiran penuh. Kemudian kita juga akan mengikuti sesi yang ada di dalam kelas ini dengan perasaan yang gembira. Selanjutnya ya, kita lanjut lagi, ada refleksi. Refleksi ini adalah pemikiran kita tentang menurut KAD ya. Nanti kita mulai dari situ. Nah, untuk merefleksi ini ya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik, apa makna kata menuntun ya dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Oke. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, inilah yang akan kita bahas ya. Sudah jelas Bapak Ibu? Ada yang mau Jelas, ditanyakan? Jelas ya. Baik, untuk selanjutnya ya, kalau ini sudah jelas, jadi kita tujuannya di sini kita akan membahas tentang pertanyaan pemantik sesuai dengan pemahaman yang telah kita dapatkan. Nah, ini adalah tampilan mind map ya tentang substansi modul, bahwa nanti pada konsep modul 1.1 itu di sini akan muncul nanti pemahaman tentang budi pekerti, kodrat alam, di sini juga akan muncul pemahaman tujuan pembelajaran, kemudian ada potret pendidikan dan kerangka pemikiran. Nah, mind map inilah yang akan mengarahkan pemikiran kita tentang pemikiran sesuai dengan filosofi KHD ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, berarti di sini kalau kita sudah memahami mind map ini, berarti kita akan membahas dan berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, dari tayangan yang sudah saya sampaikan tadi, sekali lagi saya tanyakan, ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas ya? Oke. Jelas Ibu. Ya, jelas. Oke. Bapak Ibu ya, pada modul yang Bapak Ibu baca kemarin ya di LMS itu sudah muncul ya pertanyaan pemantik, tetapi untuk lebih mengingatkan Bapak Ibu ya, ini akan saya tayangkan kembali pertanyaan pemantiknya, yang inilah yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini ya. Nah, baik, untuk yang pertama ini ya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pemantik di sini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, dari 4 pertanyaan pemantik ini ya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya, pendidikan anak bagi saya. Nah, di sini kita ada yang hadir sebanyak 11 orang termasuk saya ya. Berarti di sini sudah siapa ya yang masuk tadi? PP-nya udah masuk ya? Ya. Kalau nama Oke. Ya. Mungkin nama akun yang beda mungkin. Akunnya ya. Oke. Baik ya, kita lanjut dengan pembahasan kita tentang pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu ya. Pada pertanyaan pemantik ada 4 pertanyaan di sini ya. Kita akan diajak merefleksi kembali pemahaman Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kemarinnya ya. Ya Pak Alam sama masuk lagi dia. Di sini muncul ya Bapak Ibu, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Nah,
Di sini ada beberapa kita ya. Saya akan membacakan beberapa CGP berdasarkan PP-nya. Izinkan saya ya, saya akan membacakan berdasarkan PP-nya. Ini yang pertama, di sini ada Ibu Aprida. Ibu Aprida ini di bawah bimbingan PP-nya Pak Samsul Rizal ya. Nah, untuk Pak Alam juga Pak Samsul Rizal, Pak Amril juga Pak Samsul Rizal, dan Ibu Darmita ya. Nah, menurut Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi ya, khususnya ya, ini dari Bapak PP-nya Pak Samsul Rizal. Siapa di antara Bapak atau Ibu dari PP-nya Pak Samsul Rizal yang mau menjawab makna kata menuntun tadi? Ibu, izin bertanya, Bu. Saya, Bu. Ya. Oke. Bu, saya PP-nya juga Pak Samsul Rizal, Bu. Halo. Ini tolong yang di mute kan dulu ya, yang ininya mikrofonnya ya. Jadi nggak masuk. Ya, di mute dulu. Oke, yang bertanya yang pertama ini dulu, siapa ini? Ibu Darmita, silakan. Iya, Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan coba untuk menanggapi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Bagi saya, menuntun itu adalah mendampingi dan mengantarkan anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan supaya anak bisa lebih berpikir kritis, ya, di mana dalam berpikir kritis ini anak akan bisa mempunyai suatu keterampilan untuk menafsirkan dan menilai, kemudian mengamati atau suatu pengamatan sehingga anak bisa memperoleh informasi dan bisa berargumentasi. Kemudian selain itu anak juga bisa lebih kreatif dan inovatif. Kemudian anak juga bisa merefleksi dan berkomunikasi dengan baik. Jadi dari sanalah kita bisa membimbing anak supaya anak mempunyai keterampilan tersebut. Ya. Selesai? Ya. Terima kasih Bu Darmita. Ya, jadi Ibu Darmita sudah mencoba ya untuk menjawab pertanyaan makna dari kata menuntun. Kalau saya simak tadi, Ibu Darmita tadi menuntun tadi mengarahkan, membimbing ya, sepertinya ke arah sana, mendampingi. Nah, di sini ya. Oke, terima kasih Bu Darmita. Selanjutnya ini yang angkat tangan tadi Pak Amril. Silakan Pak Amril juga. Sebenarnya kalau melihat perspektif dari pendapat Bu di Darmita hampir sama juga ya? Itu baginya ke sana. Jadi menuntun, makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan anak itu bagi saya pertama mendampingi, melakukan bimbingan dan memberikan arahan. Arahannya tentu berpatokan kepada budi pekerti, kemudian perilaku yang positif, yang lebih kalau menurut perspektif HD tentu sesuai kodrat kodrat zaman ya, kodrat alam. Jadi dua hal tersebut selalu dilakukan oleh seorang pendidik di dalam proses pendidikan bagi anak di sekolah maupun nanti ada 3 konsep pendidikan
di rumah sebagai orang tua, begitu juga di lingkungan masyarakat. Jadi proses pendampingan, bimbingan, dan arahan itu tidak terlepas dari 3 konsep pendidikan tersebut. Itu saja, Bu. Iya. Terima kasih Pak Amril. Pak Amril sudah menambahkan ya dan menguatkan pendapat dari Ibu Darmita. Terima kasih Pak Amril. Selanjutnya Ibu Irma Susanti. Ya, silakan Ibu Irma Susanti. Ya Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Tapi tadi udah ditambah sama Pak Amril sepertinya. Bersama pujinya Ibu. Ya, yang menuntun menurut saya itu membimbing semua melalui kodrat, semua menuntun tumbuh kembang anak yang terletak dari keluar kecakapan atau kehendak, bukan kita sebagai pendidik yang harus kita lihat potensi diri anak itu biar supaya anak itu bisa mencapai potensi dirinya yang terbaik Ibu melalui kodrat yang ada dalam diri anak tadi. Itu saja Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Rosmadina. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sudah hampir lengkap ya Bu disampaikan oleh tadi ada Bapak Pak Amril, kemudian ada Bu Darmita. Di sini saya menambahkan bahwasanya apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak menurut saya. Menuntun seperti kata Pak Amril adalah membimbing. Kita itu membimbing anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Supaya apa kita membimbing? Supaya dia itu mendapatkan keadilan dalam dirinya. Dia itu dituntun sesuai dengan kemampuannya. Dan mungkin itu saja tambahannya Bu, karena tambahan yang lainnya sudah tersebutkan tadi Bu ya. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu Rosmadina. Paling tidak Ibu Rosmadina sudah memberikan penguatan yang lebih lagi ya. Selanjutnya Bapak Ahmad Riyadi. Silakan Pak Ahmad Riyadi. Baiklah Bu, sesuai dengan pertanyaannya, kata menuntun itu merupakan sebuah cara kita untuk membimbing anak-anak sesuai dengan kecerdasan yang sudah dimilikinya dari awal untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, itu saja Bu tambahannya. Iya. Terima kasih. Ternyata luar biasa ya Bapak Ibu ya. Pemahaman Bapak Ibu tentang kata menuntun menurut persepsi pemikiran KHD ini menurut saya sudah mantap ya. Berarti ini sudah pas dengan pemahaman eksplorasi konsep kemarin. Baik, ya Ibu Aprida. Ibu Aprida. Terima kasih ya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Dilihat dari beberapa teman yang sudah memberikan refleksinya, mungkin saya itu juga, tapi saya ingin juga memberikan refleksi sesuai dengan pemikiran saya terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menuntun merupakan sebuah bimbingan terhadap peserta didik, dan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan atau kodrat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, karena masing-masing peserta didik memiliki kodrat dan kemampuan yang berbeda. Jadi setiap anak adalah istimewa. Jadi kita sebagai guru harus memberi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut, supaya peserta didik merasakan sebuah keadilan sesuai dengan yang dikatakan Bu Irma tadi. Kemudian adalah melakukan bimbingan terhadap peserta didik, tidak lepas juga dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu membimbing anak bukan hanya menggandengnya dari kalau kita kata bimbingan itu biasanya kan kita membimbing anak dari samping. Jadi ini kita berfokus pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sang Tulodo. Kita sebagai guru memberikan bimbingan juga bisa melakukan bimbingan berada di depan sebagai teladan. Kita berikan contoh terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua Ing Madya Mangunkarsa,
apabila kita berada di tengah-tengah, kita bisa menjadi teman peserta didik kita, bisa mengayomi peserta didik, berada di tengah-tengah mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Tut Wuri Handayani, memberikan dorongan atau semangat, baik itu semangat secara sosial maupun semangat untuk meningkatkan intelijensi peserta didik. Jadi intinya bimbingan itu dilakukan bisa dari arah mana saja gitu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Ibu. Iya, luar biasa ya. Ternyata semangat sekali Bapak Ibu CGP ini mengikuti dan mempelajari materi kita ya. Ibu Apridayani, saya ucapkan terima kasih sudah sangat melengkapi ya dari jawaban-jawaban temannya. Selanjutnya kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua ini yaitu bagaimana kata menuntun ya. Bagaimana kata menuntun itu saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidik anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Jadi maksudnya ya, Bapak Ibu mengartikan kata menuntun ya sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah kita. Apa? Jadi di sini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu ya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi menuntun dalam arti kata ya sesuai dengan maknanya konteks sosial budaya. Ya Pak Alamsa, silakan. Ini ada siap-siap Ibu Fatima ya sudahnya. Silakan. Pak Alamsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Bu? Ya. Jelas. Ini baru, mohon maaf Bu, ini baru bisa bergabung karena tadi masalah teknis Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Perkenalkan nama saya Alamsah, saya mengajar di SDN 10 Pesaman di daerah Batang Umpai atau di Negari Aigadang, Kecamatan Pesaman. Baiklah Bu. Tadi dari pertanyaannya tadi, bagaimana kata menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah. Contohnya kalau di daerah kita, daerah saya, itu misalnya membuat semacam kegiatan, contohnya Jumat bersedekah gitu. Itu pemahaman saya, Jumat bersedekah, kemudian atau membuat semacam ekstrakurikuler atau sholat halo, sholat. Ya, silakan. Iya, atau sholat berjamaah di sholat duha. Istilahnya dalam kebiasaan lah Bu, yang biasa menjadi tradisi atau semacam diadakan di situ nanti anak-anak bisa nanti memacu dan untuk meningkatkan bergotong royong dan terbangkitnya jiwa kebersamaan untuk menuntun dia menjadi lebih baik untuk yang lebih berkarakter ke depannya. Mungkin dari saya cuma itu Bu. Iya, keren Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perhatikan Pak Alamsa memaknai kata menuntun dengan contoh kejadian yang di sekolahnya itu tadi ya berupa Jumat bersedekah dengan sholat berjamaah yaitu sholat duha ya Pak ya. Iya Bu. Jadi di situ menuntun mengajak siswanya memberikan contoh yang baik ya supaya pendidikannya berkarakter. Kalau misalnya bersedekah di situ ada jiwa sosialnya ya. Kemudian kalau dia beribadah ada iman dan takwanya ya. Keren itu Pak. Ya menurut saya. Oke, lanjut Ibu Fatima dan nanti ya silakan Ibu Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan. Menurut saya, menuntun sosial budaya ini membawa anak ke arah yang kepada hal yang sesuatu yang lebih baik. Kemudian kalau diterapkan ke dalam pembelajaran,
menyisipkan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Contohnya misalnya memperkenalkan alat musik daerah, contoh seperti talempong, gendang, kemudian memperkenalkan lagu daerah, lagu Minang, misalnya lagu daerah, kemudian mengenalkan tarian-tarian daerah seperti tari tortor, tari saman, dan lain-lain. Kemudian bisa yang berbasis misalnya memperkenal tentang kearifan lokal yang lainnya, bisa seperti itu. Kemudian menuntun anak bisa dengan kita menuntun anak seperti itu, kemudian kita mengajak anak memperkenalkan budaya-budaya daerah yang mereka tidak tahu menjadi lebih tahu. Itu menurut saya, Bu. Maaf, Bu, grogi. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu ya, disinilah kerennya ya, Bapak Ibu. Kita ada pertemuan pertemuan virtual ini melatih Bapak Ibu untuk mampu ataupun berani percaya diri berbicara ya. Karena diharapkan nanti suatu saat Bapak Ibu juga akan berbagi di dalam komunitas, paling tidak di sekolahnya. Baik itu secara virtual maupun secara nyata nantinya. Jadi ini pembiasaan ya, pembiasaan Bapak Ibu. Walaupun grogi nggak apa-apa ya. Memang kita awal-awalnya seperti itu. Saya juga awalnya jadi pasil, grogi juga ya. Tolong ya Bapak Ibu yang masih mengaktifkan mikrofonnya diinikan dulu ya, di-mute-kan dulu. Jadi terima kasih Ibu Fatimah ya. Yang lainnya juga saya sudah sangat merasa berbangga hati ya dengan peserta CGP ini. Baru awal pertemuan saya sudah melihat semuanya bersemangat dan hampir seluruhnya berkeinginan dan berantusias untuk menjawab ya pertanyaannya. Keren itu menurut saya ya. Kita lanjut ya untuk pertanyaan yang ketiga. Mengapa pendidikan murid atau anak ya perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi dari tadi kita berbicara bahwa ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Sekarang mengapa ya? Mengapa pendidikan itu perlu mempertimbangkan kedua hal tersebut? Jadi kita perlu ya mempertimbangkan kedua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa? Silakan ya. Jadi yang belum silakan ya. Iya, oke. Yang pertama Ibu Aprida dan siap-siap nanti Ibu Irma ya. Silakan. Ya, terima kasih kembali atas waktu yang telah diberikan. Nah, mengapa pendidikan murid perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Tentu saja sangat penting karena kalau memperhatikan kodrat alam, tidak mungkin peserta didik yang berada di daerah pegunungan memiliki pembelajaran yang sama dengan peserta didik yang berada di daerah pantai misalnya. Tentunya kita harus menyesuaikan apa yang cocok untuk peserta didik yang memiliki alam berbeda. Kalau di pantai, mungkin kita lebih ke arah hasil laut, sementara di pegunungan tentunya kita membahas mengenai apa saja yang ada di daerah pegunungan. Nah, kalau mengenai kodrat zaman, nah di sini seringkali menjadi pertentangan atau pertikaian di sekolah-sekolah, sebut saja di tempat saya mengajar. Nah, kenapa perlu diperhatikan kodrat zaman? Pendidikan zaman dahulu tentu saja tidak dapat disamakan dengan pendidikan zaman sekarang. Karena zaman semakin hari semakin berkembang. Teknologi pun semakin maju. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau ada guru-guru senior di sini. Guru-guru senior seringkali menolak apa yang dipelajari dalam kurikulum Merdeka. Nah, mereka sering menyalahkan sebenarnya kurikulum ini tidak cocok. Nah, lebih bagus lagi kurikulum yang lama katanya. Karena dengan mendidik anak yang keras, dengan memberikan hukuman atau cara-cara yang lain yang biasa mereka lakukan dari dahulu, itu menurut mereka lebih jitu untuk menghadapi anak karena anak akan mendapatkan hasil yang bagus. Itu menurut mereka. Sementara sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saya pelajari sekarang, tentu saja pembelajaran seperti itu sangat bertolak belakang sekali. Karena pelajaran yang seperti itu akan memukul jiwa peserta didik karena anak dituntut untuk menguasai yang tidak mungkin dia kuasai. Karena masing-masing anak itu kan punya
kodrat dan kemampuan yang berbeda. Jadi anak yang memiliki kodrat yang intelijensinya lebih tinggi tidak mungkin dapat kita samakan dengan anak yang memiliki kodrat atau intelijensinya yang lebih rendah atau menengah ke bawah. Jadi tidak ada tuntutan terhadap anak harus dapat ini, anak harus dapat itu. Jadi sebagai seorang guru, kita tentu harus memperhatikan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan. Jadi kita harus bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Afrida. Selanjutnya kita akan mendengar penyampaian dari Ibu Irma untuk yang pertanyaan yang ketiga tadi. Silakan Ibu Irma. Iya, terima kasih Ibu. Saya akan Terlempar Bu nampaknya Bu Irma. Terlempar ya. Ibu Irma. Ya, keluar ya. Ibu ya, maaf, gimana ini? Terlempar. Oh ya. Ya maaf. Ya. Baiklah, Mungkin Ibu. silakan Bu. Kalau misalnya terkendala dengan kameranya ditutup aja ya waktu Ibu menjawab. Kalau misalnya kadang-kadang dia di kamera ya. Boleh kalau Ibu lagi menjawab Ibu tutup tapi setelahnya dibuka kembali ya. Ini Bapak Ibu saya ceritakan dulu. Ini kita kegiatan kita ini di YouTube kan ya. Tadi saya karena mungkin sinyal saya belum begitu baik ya. Ini hasil pertemuan kita ini setiap pertemuan virtual. Alhamdulillah Bapak Ibu mungkin sudah mempelajari ya, aktif saya lihat di sini. Ini akan ada rekamannya ke YouTube. Jadi Bapak Ibu saya usahakan beginilah sistem kita nantinya ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan Ibu Irma. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi Ibu. Saya akan menambahkan sedikit dari yang disampaikan dengan Ibu siapa tadi ya? Bu Afrida. Ibu Afrida. Ya, Ibu Afrida. Mengapa pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita sebagai pendidik harus dapat membentuk pendidikan itu yang relevan dengan kebutuhan anak-anak. Jadi dari kita memperhatikan kodrat alam dan zaman tadi, kita bisa menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan dengan mempertimbangkan yang kodrat tadi Ibu, kita akan menciptakan generasi atau siswa yang bisa menghadapi masa depan dengan baik sesuai dengan zamannya gitu. Tapi dia tidak menyaring gitu apa yang bisa, misalnya kayak penggunaan internet atau mereka bisa menyaring informasi-informasi yang masuk itu. Itu tambahannya sedikit Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak Amril ya. Silakan Pak Amril untuk mengutarakan pertanyaan ketiga. Sini hujan lebat Bu, mohon maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kita berbicara masalah kodrat alam itu sangat berkaitan dengan sifat atau kepribadian seorang anak serta di mana anak itu tinggalnya, lingkungan tempat tinggalnya itu sangat berpengaruh. Kita harus mengidentifikasi sifat atau perilaku dari anak tersebut. Jadi itu dia pentingnya mempertimbangkan kodrat alam. Kemudian kalau kodrat zaman itu kita mengembangkan lagi potensi yang ada pada diri anak ke arah yang untuk masa depan seorang anak yang lebih baik begitu. Jadi
hal kodrat zaman ini akan anak itu akan memperoleh suatu hal yang sangat dibutuhkannya dalam kehidupannya yang akan datang. Jadi dua hal itu sangat penting dalam suatu pendidikan di di sekolah, di rumah maupun di masyarakatnya. Itu mungkin, Bu. Itu ya. Selesai Pak Amril? Oke, Pak Amril, terima kasih sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang ketiga tadi ya. Kita lanjut dengan Ibu Rosmadina. Iya Ibu, Silakan, Ibu. terima kasih atas waktunya. Di sini saya lebih kepada mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam tadi kita sudah tahu bagaimana seorang anak, tempat tinggalnya, tempat dia berada, lingkungannya, anak itu harus berkembang sesuai bagaimana lingkungannya menyediakan. Sementara kodrat zaman adalah tuntutan perkembangan zaman, teknologi, di mana kita sebagai seorang guru, di sanalah peran kita menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan mengembangkan kemampuan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rosmadina. Selanjutnya kita masih ada lagi ya yang ingin menjawab ataupun menambahkan dari ya Ibu Darmita. Darmita, selanjutnya Ibu Emilda. Silakan Ibu Darmita. Ya, silakan Ibu Darmita. Ya, terima kasih Bu. Ya, di sini saya akan menambahkan mengapa ya pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, itu sudah ya lengkap gitu ya. Cuma saya menambahkan sedikit. Memang sebagai seorang guru itu kita sudah mengetahui bahwa anak itu mempunyai tempat yang berbeda. Tentu pendidikan yang kita berikan juga harus mempertimbangkan sesuai dengan di mana dia berada berdasarkan budaya ataupun kondisi lainnya. Kemudian di sini guru memberi kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan idenya supaya dia lebih berpikir kreatif dalam mengembangkan bakat ataupun minatnya. Jadi kebebasan ini bukanlah mutlak ya. Maksudnya di sini peserta didik tentu membutuhkan tuntunan dan arahan dari seorang pendidik. Sementara itu kodrat zaman itu dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada waktu ke waktu. Mengapa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat zaman? Karena keterampilan yang harus dikuasai oleh anak itu tentu harus berkembang secara terus-menerus. Sehingga pendidikan itu harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Sehingga anak tersebut akan bisa membekali dirinya untuk masa depannya nanti. Nah, contohnya saja kalau zaman dulu waktu saya kuliah itu handphone itu aja belum banyak berkembang yang seperti kamera, Ibu. Jadi belum ada pengetahuan atau keterampilan dalam memakainya. Sementara sekarang anak SD saja atau anak TK aja udah mahir malah dalam memainkan HP kamera. Itu saja Bu untuk tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Darmita.
Masih ada yang ingin Ya. menambahkan Ibu Ya, Emilda Bu. ya? Silakan Ibu Emilda. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nampaknya semua teman-teman sudah menyampaikan intisari dari pertanyaan nomor 3, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai pertanyaan pemantik nomor 3. Menurut saya, pendidikan anak merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membentuk generasi yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Seperti yang saya bilang tadi mengenai kodrat alam, misalnya kodrat alam itu mengacu pada sifat dan karakteristik dasar yang melekat pada manusia atau anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua menurut saya adalah mencakup potensi, misalnya kekuatan dan kelemahan yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak. Itu dari kodrat alam tersebut. Menurut saya, kodrat zaman adalah berkaitan dengan kondisi dan tuntunan zaman yang selalu berubah. Misalnya yang seperti yang dibilang sama Ibu Darmita tadi, waktu kuliah kita masih gaptek terhadap teknologi, misalnya tentang HP tadi. Dulu kita waktu kuliah atau melaksanakan pendidikan, kita masih satu-satu menggunakan alat komunikasi seperti HP. Tapi karena perkembangan zaman, anak-anak sekarang sudah bisa mengaplikasikan tentang HP Android tersebut. Malahan dia lebih pandai dan tahu bagaimana cara mengaplikasikan barang teknologi tersebut dibandingkan kita. Itu menurut saya tentang pertanyaan yang nomor 3 itu, Bu. Halo, tes. Silakan Pak Maryadi. Ya Bu. Halo, kedengaran Bu? Kedengaran. Ya, pembelajaran menurut kodrat itu ada 2 tadi, sepertinya pembelajaran menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Itu mungkin bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungannya secara geografis, atau bisa jadi dinamakan ini anak yang tinggal di daerah pedesaan mungkin akan berbeda dengan yang tinggal di perkotaan, karena pembelajaran menurut kodrat alam ini itu mungkin sangat banyak dalam melengkapi atau sarana pembelajarannya masih menggunakan buku-buku paket, mungkin monoton di sana, karena sesuai dengan alamnya tadi. Bisa jadi jaringan-jaringan atau itu internet ini belum masuk ke suatu daerah, itu karena dipengaruhi oleh alam tadi. Jadi pembelajaran menurut kodrat alam ini sesuai dengan letak geografisnya atau tempat tinggalnya dari peserta didik. Yang kedua, pembelajaran menurut kodrat zaman, mungkin anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan ini lebih cenderung menggunakan IT ini, maupun video atau tampilan visual, mungkin dia lebih tertarik menggunakan alat-alat elektronik ini daripada buku paket. Mungkin itu saja Bu, karena sesuai dengan zamannya. Itu saja tambahan dari saya. Halo, maaf Bu, hari hujan deras. Oke, terima kasih Pak Amaryadi. Kita lanjut saja ya untuk pertanyaan yang keempat.
Pertanyaan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD ya? Yang tadi apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi di sini relevannya pemikiran KHD dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Nah, jangan salah ya Bapak Ibu ya. Coba saya mau simak dulu penjelasan dari Bapak Ibu hasil pemahaman konsepnya kemarin. Silakan. Di sini sudah ada Pak Amril, Ibu Aprida. Silakan Pak Amril duluan tadi ya. Silakan Pak Amril. Baik, saya akan coba memberikan tanggapan sedikit mengenai relevansi pemikiran KHD mengenai apa nih? Berhamba kepada anak. Berhamba, iya. Pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi pemikiran KHD itu sebenarnya telah menjelaskan bahwasanya pendidikan itu berkonsentrasi atau berpusat kepada siswa atau peserta didik. Jadi kegiatan proses pembelajaran itu siswa inilah yang berkegiatan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik hanya memfasilitasi, mendampingi, menuntun atau mengarahkan, membimbing agar siswa kita aktif dalam mengetahui hal-hal baru terkait pembelajaran. Dan kita juga terus memberikan suatu konsep-konsep yang lebih luas menurut wawasan yang sudah kita miliki agar siswa lebih memahami nanti mengenai pembelajaran yang dilaksanakan. Mungkin itu yang saya ketahui, Bu. Iya, keren sekali ya. Terima kasih Pak Amril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut dengan Ibu Fatimah. Lanjut Ibu Fatimah yang akan memberikan jawabannya tentang pertanyaan yang keempat. Silakan Ibu Fatimah. Terima kasih Ibu. Pendidikan yang berhamba pada anak sebagai kita seorang pendidik yaitu kita harus memotivasi dan mendorong anak untuk menjadi lebih maju lagi. Apabila anak tadi merasa dihargai oleh seorang guru, maka terciptalah hubungan yang positif antara guru dengan murid. Sehingga proses PBM itu akan berjalan dengan lancar. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Fatimah. Jadi intinya, ya selanjutnya Ibu Ibu Aprida Yeni. Ya, silakan terima Ibu kasih Aprida. Ibu. Mungkin di sini saya melengkapi jawaban dari Ibu Fatimah. Tadi apa yang dimaksud dengan menghamba pada anak sebagai seorang guru, kita harus bisa menghargai kodrat dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi di sini yang belajar itu adalah anak. Sebelum memulai pembelajaran yang tepat untuk peserta didik, kita sebagai seorang guru harus merendahkan hati dulu, harus rela dulu untuk memahami bagaimana kodrat seorang anak itu. Nah, misalnya si A orangnya begini, kemampuannya begini, kebutuhannya ini, jadi kita harus tahu dulu. Jadi kita kita menghargai peserta didik itu dengan memberikan pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Nah, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Aprida Yeni. Ya, jadi kita stopkan dulu ya, karena kita nanti sudah ada refleksi ya. Jadi dari jawaban tadi yang pertanyaan yang keempat, di mana apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak ya dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi ini jangan salah
pemikiran kita ya. Berhamba di sini ada yang mengatakan gimana kita guru mau menghamba dengan anak. Jadi ini kata-kata yang harus kita perhatikan ya. Berhamba di sini maksudnya saya sangat setuju dengan pendapat Pak Amril tadi yang menitik beratkan bahwa pendidikan itu berpusat kepada anak ya. Bahwa anaklah yang menjadi prioritas utama ya. Termasuk program pendidikan guru penggerak ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk mengedepankan kebutuhan anak yang lebih dahulu ya. Jadi Bapak Ibu yang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu adalah anak. Sedangkan kata Pak Amril tadi ya, saya ambil tadi bahwa guru itu ya hanya memfasilitasi, betul ya, memfasilitasi, tapi dalam arti kata kita juga masih tetap menuntun ya, menuntun, mengarahkan, membimbing ya, sehingga anak tadi bisa mencapai tujuannya, supaya anak tadi mencapai kebahagiaan, keselamatan ya yang setinggi-tingginya. Itu ya harapannya. Jadi di sini memang betul-betul kaitan pembelajaran kita dengan pemahaman pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD ini sangat menurut saya sangat baik dan sesuai ya dengan keadaan sekarang. Jadi kita pelajari tadi ya Bapak Ibu ya. Dari kata menuntun ya, tadi sudah banyak sekali Bapak Ibu mengutarakan ya kata makna menuntun ya. Menuntun itu biasanya kita tadi ada yang mengatakan biasanya sama dengan membimbing, mengarahkan ya, kemudian mengajak, itu semuanya tidak ada yang salah, betul Bapak Ibu ya. Tinggal konsep pemanfaatannya saja, bahwa tatkala kita membimbing, tatkala kita mengarahkan, posisi guru bisa sesuai dengan asasnya, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Di tengah sesuai dengan di depan misalnya sesuai dengan semboyannya ya, yang lebih familiar itu ada konsep trilogi pendidikan ya, yang mengatakan bahwa ada konsep pemikiran Bapak KHD itu yang ingarso sung tulodo ya, ing madio mangun karso dan uri handayani. Nah itu ya, bahwa ada katanya kita sebagai guru membimbing, dan di situ bisa kita berada di depan di sana memberikan tulodo tadi, teladan ya, memberikan contoh. Kemudian kita juga bisa ing madio di tengah ya. Di tengah tadi berarti kita bagaimana memotivasi, mendorong anak tadi tetap bersemangat. Jadi memang betul-betul siswanya yang lebih dikedepankan. Dan kemudian ada tuturi handayani ya. Di situ artinya apa? Bahwa seorang pemimpin pembelajaran, kita guru adalah pemimpin pembelajaran, bisa membimbing ke tengah dan ke belakang, sehingga orang yang kita bimbing bisa maju dan bisa mencapai tujuan hidupnya, kebahagiaan dan keselamatan yang tinggi-tingginya. Jadi menurut saya sangat-sangat mulia sekali ya filosofi pemikiran pendidikan menurut KHD ini, karena beliau ini mengkajinya dari berbagai pendapat ya, dari Montessori ya Pak ya, saya baca tuh ya. Kemudian ada satu lagi dari Taman Siswa juga ada, sehingga melahirkanlah pemikiran-pemikiran ini. Tapi kalau Bapak Ibu pernah baca, saya tertarik agak sedih juga ya cerita beliau ini. Jadi beliau ini memang orangnya cerdas, pemikiran beliau ini sampai beliau sekolah ke Belanda ya. Kemudian dia menyusun filosofinya ini ada dasar kilas balik dari kehidupan dia ya. Bagaimana dia sebenarnya tak elok ya kita membahasnya di sini. Bagaimana dia mengangkat anak itu dengan kata menghamba itu ya. Jangan disalahkan bahwa kalau kita menghamba kepada Tuhan ya. Di sini diartikan bahwa memang anak itu betul-betul titipan makhluk yang punya keistimewaan. Tadi ada ibu yang punya. Ya betul. Kenapa? Ada kalanya anak didik yang kita bimbing itu nggak sempurna Bapak Ibu ya, nggak sempurna, maaf ya dalam tanda kutip, dia berbeda dengan anak lainnya. Ini anak-anak istimewa ya.
Nah, apakah kita dalam melayaninya ini apakah sama? Tentu tidak sama ya Bapak Ibu. Tapi itulah peran kita sebagai guru ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal yang namanya pendidikan inklusi, pernah ya dengar ya? Nah, sebenarnya inklusi itu sesuai, relevan juga dengan pemikiran Bapak KHD ini ya. Karena di situ guru ya sebagai pemimpin pembelajaran harus melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Makanya ya guru itu hebat, kerennya di situ ya. Anak dengan berbagai macam kemampuan dan potensi dilayani oleh satu orang guru. Nanti kita ada pembelajaran berikutnya ya. Kita masih membahas ini dulu. Nah, kembali tadi ya, bahwa pembelajaran menurut KHD ini harus sesuai katanya tadi ya, menuntun itu sesuai dengan konteks sosial budaya daerah kita. Tadi sudah diangkat ya, bahwa konteks sosial setiap daerah kan tentunya berbeda ya Bapak Ibu ya. Yang namanya sosial budaya itu sesuatu yang sudah melekat, yang ada di sekitar kehidupan sekolah itu sendiri. Seperti Bapak tadi Ahmad Riyadi ya yang memberikan contoh, betul ya? Di sekolahnya itu ada kegiatan Jumat bersedekah ya. Kemudian ada juga kegiatan sholat berjamaah. Nah di situ ya konteks sosial di situ pembiasaan yang akhirnya nanti akan melahirkan budaya positif. Bapak Ibu nanti sudah pernah mendengar. Nah, nanti dalam pembelajaran kita pada kegiatan LMS ini kita akan juga belajar dengan budaya positif. Kenapa ya? Pada kegiatan misalnya Jumat bersedekah itu apakah ada anjuran dari pemerintah? Apakah ada edarannya? Apakah ada instruksinya? Itu enggak ada. Yang ada itu adalah kesiapan sekolah itu sendiri dan kemampuan orang tua siswa ya. Kalau dikatakan ini sebagai instruksi, tapi hanya sekolah-sekolah tertentu. Tapi alhamdulillah bisa jadi ya praktik baik yang dilakukan di suatu sekolah akan dicontoh juga oleh sekolah lainnya. Misal sekolah A ya sekarang sudah ada tren brandednya sekolah itu pada pukul 8 pagi siswanya akan sholat duha 2 rakaat di musola atau di dalam kelasnya masing-masing. Ini mungkin pada awalnya susah, tetapi karena sudah jadi pembiasaan lama-lama jadilah suatu kebiasaan yang akhirnya kebiasaan baik jadilah budaya positif. Nah, untuk melakukan itu perlulah kita berkomitmen antara guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua. Karena tidak menutup kemungkinan kegiatan baik itu juga akan ada halangannya. Orang tuanya nggak setuju, sekolah tidak mendukung, kepala sekolah tidak begitu merespon. Nah, jadi di sini nanti perlu kerjasama dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Kemudian tadi ya bersedekah tadi. Untuk yang bersedekah tadi ya, mungkin ada beberapa sekolah yang sudah membiasakan. Ini salah satu contoh ya yang bisa kita angkat dengan sosial budaya. Beberapa sekolah yang membudayakan pada hari Jumat itu entah membawa makanan apapun dalam bentuk apapun dibawa ke sekolah, kemudian mungkin dimakan bersama, yang banyak itu suruh berbagi kepada temannya yang tidak membawa. Nah, di situ akan menambah suatu nilai poin plus ya, bahwa kita guru membiasakan bahwa anak itu berbagi. Kalau ada rezeki ya nggak makan sendiri tapi diajaklah dengan teman-teman. Tentunya kegiatan ini meminta dukungan yang cukup besar ya. Orang tuanya harus siap setiap hari Jumat, orang tuanya harus menyiapkan bekal lebih ya supaya anaknya bisa memberikan dengan orang lain, supaya anaknya bisa kalau ada ini memberikan dengan gurunya, paling tidak wali kelasnya ya gitu. Kemungkinan juga dengan pembiasaan seperti ini ada juga orang tua yang bersifat dermawan untuk di kelasnya itu dia sanggup memberikan sedekahnya hari Jumat tanggal sekian, semua siswa nggak boleh bawa bekal apapun karena saya akan traktir ini. Bisa jadi seperti itu ya Pak Ahmad Riyadi ya. Nah, jadi ini adalah kegiatan baik, praktik baik yang dibiasakan di sekolah pada akhirnya nanti menghendaki suatu yang namanya budaya positif. Nanti kita belajar pada modul berikutnya. Jadi ini nyambung terus ya Bapak Ibu, nggak terputus.
Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengapa pendidikan murid ya, pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini Bapak Ibu kita mau membahasnya dengan versi ya, versi apa? Fisik ya, kemudian versi alamnya tadi. Kalau fisik ya, tadi ada Bapak salah satu di antara Bapak Ibu yang sudah menjawab kalau misalnya dengan kodrat alam ya, berarti sesuai dengan lingkungan letak dan geografis. Bisa ya. Karena apa? Suatu sekolah itu kalau letak geografisnya mungkin ada daerah pegunungan, ada daerah dataran rendah, kemudian juga ada daerah perkotaan, ada juga daerah pedesaan. Tentunya ya, pendidikan di setiap kondisi alam yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga ya. Karena apa? Keadaan yang tidak sama itu akan melahirkan sesuatu yang tidak sama juga dengan sekolah lainnya. Misal sekolah yang dekat pantai ya, biasanya dia lebih banyak mengenal nelayan ya, hasil laut, kemudian apa lagi? Cuaca laut ya. Nah, itu akan lebih banyak mempengaruhi lebih banyak untuk pembelajarannya. Makanya sekarang kalau diangkat menjadi kearifan lokal ya, kita jangan mengartikan dengan letak dan geografis saja Bapak Ibu, pendidikan sesuai dengan alam itu. Kita ingat bahwa anak yang lahir itu ya sebenarnya katanya di situ ibarat kertas putih hanya itu ada benarnya ya, tidak salah. Tetapi perlu diingatkan bahwa anak yang dilahirkan ke dunia ini sudah punya potensi ya. Tinggal potensi itu dia muncul atau tidak. Nanti kalau Bapak Ibu ingat kembali dengan pemahaman eksplorasi menebalkan. Ada ya kata-kata, masih ingat nggak Bapak Ibu? Ada kata-kata yang muncul menebalkan. Di situ Bapak KHD itu memunculkan kata menebalkan. Menebalkan itu mengandung arti bahwa anak itu pada dasarnya sudah memiliki yang namanya potensi, kemampuan, ya. Nah, hanya saja kita perlu menebalkannya. Nah, yang perlu menebalkannya di situ adalah gurunya yang memberikan bimbingan, mengarah dan menuntun, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita kaitkan lagi ya. Bapak Ibu pernah nggak mendengar bahwa jangan mengajarkan ikan untuk memanjat pohon ya. Artinya apa? Ikan itu ya kondisinya adalah di air. Jadi dia tidak akan hidup di darat. Jangan mengajarkan ikan untuk memanjat, tidak akan pernah bisa. Ya. Kemudian apalagi? Kata-kata yang pernah kita sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya jangan dipaksakan. Disitulah kita menghargai keadaan anak, kebutuhan anak. Kebutuhan dan keberadaan anak itu kan tidak sama. Jadi ibarat kata ya, anak itu punya kemampuannya di bidang seni, tidak bisa kita paksakan anak itu juga harus mampu di bidang intelektual yang bersikap ilmu pasti gitu ya. Karena memang itu sudah kodrat alamnya dia memiliki seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan katanya anak itu kalau berkat bimbingan, asuhan dan sebagainya dia akan berkembang. Betul juga. Karena apa? Faktor dari luar itu sangat bisa mempengaruhi ya. Faktor alam dengan lingkungannya. Anak yang tadinya tidak suka nyanyi karena diam di lingkungan atau komplek orangnya, seluruh komplek itu pasti ada acara nyanyi dan sebagainya. Otomatis anak tadi paling tidak walaupun enggak begitu suka dengan nyanyi dia bisa. Betulkah seperti itu Bapak Ibu? Nah, jadi ya, iya. Jadi konteks maksudnya kodrat alam dengan kodrat zaman itu seperti itu untuk kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman ya, kodrat zaman itu kita tadi ada Ibu yang sudah menjawab bahwa pendidikan sekarang dengan yang dulunya itu berbeda. Sebenarnya tidak bisa kita tegaskan berbeda ya. Proses pendidikan itu adalah belajar. Jadi dari dulu sampai sekarang kita itu belajar ya. Jadi kalau mau dikatakan berbeda 100% enggak juga, tapi dikatakan sama enggak bisa juga ya.
sesuai dengan zamannya katanya ya. Jadi tuntutan zaman itu berbeda. Bapak Ibu mungkin dulu kita tidak pernah terpikir yang adanya HP ya. Kita kalau ada kepentingan menulis chat, paling canggih Telegram ya dulu. Itu juga pakai sandi Morse. Ingat-ingat lupa saya. Nah, itu keadaan zaman pada waktu itu sudah canggih, tapi sekarang nggak berfungsi lagi ya. HP pun dulu pertamanya HP-nya cuma untuk di telinga. Sekarang yang lebih canggihnya lagi harus bisa dilihat Android ya seperti sekarang ini. Dulu nggak ada yang namanya laptop, yang adanya mesin ketik. Saya juga menulis skripsi pakai mesin ketik ya. Kadang salah, berim-rim kertasnya habis ya. Tapi sekarang alhamdulillah cukup laptop Bapak Ibu. Kita nggak kertasnya nggak sampai banyak segitu karena sebelum kita ngeprint kita periksa dulu. Jadi tuntutan zaman itu sekian lama kian meningkat ya Bapak Ibu ya. Demikian juga dengan ini. Kita sesuaikan dengan tuntutan zaman ya. Misalnya saat ini orang-orang harus bisa menggunakan alat musik tradisional. Karena tuntutan alam pada pembelajaran kurikulum merdeka kita perlu mengembangkan yang namanya apa? Kearifan lokal. Nah, jadi anak tadi mungkin yang tidak mengenal karena tuntutan ini secara ini ya, tuntutan dari pembelajaran tadi anak harus mengenal. Jadi kita arahkan sebagai guru mengarah anaknya supaya dia mengenal yang namanya seni daerah tersebut. Ya. Jadi kita bisa artikan jangan sempit ya Bapak Ibu mengenai pendidikan yang harus tadi sesuai dengan perkembangan zaman ya, perkembangan kodrat alam. Jadi kodrat alam itu bisa diartikan letak geografis, kemampuan potensial yang dimiliki anak. Kemudian tuntutan zaman itu kebutuhan yang akan dipenuhi anak pada saat sekarang ya, pada saat sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Itulah menuntut anak harus kreativitas ya, harus kreatif, anak harus banyak belajar dengan bagaimana caranya, gurulah yang memfasilitasinya. Supaya kreatif, anak itu harus dipancing dengan kegiatan yang bagaimana, kegiatan yang memicu anak untuk dapat bekerja ya. Misalnya kalau keterampilan di sekolah, keterampilan apa yang perlu anak-anak kita lakukan sesuai dengan kebutuhan di daerah kita ya, itu. Oke, untuk yang pendidikan sesuai dengan kebutuhan kodrat alam dan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita lanjut ya. Kemudian yaitu relevansinya bahwa pemikiran KHD ini, pendidikan yang berhamba pada anak, sekali lagi bahwa yang lebih ditekankan di sini adalah pendidikan yang mengutamakan kebutuhan anak ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu ya, kalau dulu itu pembelajaran itu berpusat pada guru. Guru itulah yang terbaik ya. Guru memberikan ini, memberikan itu, anak harus mengikuti. Sekarang tidak seperti itu ya. Guru itu hanya memfasilitasi saja. Untuk selanjutnya anaklah yang diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu yang bisa ada di sekolah kita? Misal kita ada pembelajaran yang proyek itu P5 sudah berlangsung belum di sekolah Bapak Ibu? Proyek P5 itu misalnya menggunakan bahan bekas ya. Misalnya dari botol sudah ya. Ini misalnya gelas aqua ya. Gelas aqua ini mungkin ini bisa jadi limbah ya. Sudah diminum dibuang. Jajanan-jajanan lain yang berbentuk gelas plastik. Nah, di sini kita bisa merangsang anak bagaimana limbah tadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan atau kreasi atau kreativitas anak menjadi karya seni. Jadi untuk dapat membuatnya itu mungkin guru bisa memfasilitasi dengan mencontohkan pada YouTube ya. Jadi anak diberikan tontonan yang bisa anak-anak mengembangkan karya seninya itu ya. Nah, itu perlu kita sampaikan dengan anak karena kita tahu jajanan di sekolah di setiap kantin itu pasti ada yang namanya limbah plastik ya, botol aqua, cangkir gelas aqua dan jajanan-jajanan lainnya. Nah, itu menuntut kreativitas kita pancing dengan anak bagaimana anak bisa memanfaatkan
barang bekas tadi ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi mungkin pertemuan kita kali ini sudah cukup ya, Bapak Ibu sudah bisa merangkumnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebagai bahan referensi saya ya, sejauh mana Bapak Ibu sudah dapat memahami pembelajaran hari ini, saya akan memberikan link untuk refleksinya. Saya kirimkan aja di ini di kolom. Suaranya hilang. Oh, jaringan tuh nak, lagi hujan lebat. Ibu ya, itu saya sudah kirim linknya di kolom chat ya. Silakan Bapak. Nanti kan setiap pengetikan dia akan mundur atau bagaimana itu. Pokoknya diusahakan Bapak Ibu sekarang untuk mengerjakan pemahamannya pada ininya, pada link yang saya kirimkan tadi. Sudah ketemu ya Bapak Ibu ya? Linknya di mana Bu? Di LMS Bu? Chat di kolom. Enggak, di chat Bapak Ibu, di kolom chat Gmail sekarang. Coba Bapak Ibu lihat. Oh, kalau Ya, kolom ya di kolom chat ya. Ya, ada itu. Ibu dikerjakan hari ini juga, Bu. ada Bu. Boleh dikerjakan hari ini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum selesai, nanti saya tunggu aja ya. Iya. Iya. Terakhir Dulu ya. kumpulnya, Bu. Apa? Terakhir kumpulnya, Bu. Yang kita dapatkan pelajaran hari ini. Kalau bisa pagi besok aja ya terakhirnya ya. Jadi malam ini bisa dikerjakan. Ini saya baca dulu ya refleksi Bapak Ibu belajar hari ini. Misalnya ceritakan pengalaman apa yang dapatkan mengikuti pelajaran hari ini. Bapak Ibu, jadi Bapak cerita aja, mengalir aja seperti hari ini. Kemudian yang di sini yang kedua, bagaimana perasaan selama mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi yang ini nggak ada menurut saya terlalu sulit berpikir. Apa saja yang Bapak Ibu rasakan. Jadi inilah namanya refleksi 4E ya. Kemudian di sini tindakan apa yang dilakukan setelah mempelajari materi ini, dan terakhirnya ya yang ini ya, tindakan ini refleksi 4 ya. Ini perasaan, pengalaman. Nah, di sini ya. Pengalaman, perasaan, kemudian pengalaman yang didapatkan ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi ada 4 yang harus Bapak Ibu isi, 4 tugas ya. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan namanya aja ya. Jadi ketik aja sesuai dengan namanya. Jadi nggak mengganggu teman yang lain. Ini saya sudah lihat, ini ada Ibu Aprida sudah mengerjakan, Pak Amril juga. Terus siapa lagi yang sudah masuk di sini? Saya lihat ya. Pak Amril, Ibu Darmita baru mulai. Yang lainnya coba saya tanya dulu, ada yang belum menemukan linknya ya? Saya belum menemukannya. Itu ada baru berapa orang? Saya belum menemukannya. Belum Di menemukan bagian Pak Ibu. Coba itu kolom. Tunggu ya. Coba Pak Amril di mute dulu, Pak Amril, Ibu Ros. Masih suaranya Mas saya ya.
Ibu Emilda, tolong ya. Nah, ya di-mute-kan dulu. Jadi Bapak Ibu untuk melihat di mana kolom chat itu Bapak Ibu lihat pada tayangan Gmeet kita itu yang tanda segi 4 tanda pesan itu ya. Itu kan ada tanda pesan, Bapak Ibu klik di sana. Kan ada tanda gambar kepala orang ya di situ, jumlahnya 12 orang. Ada tanda kalau Bapak Ibu buka di laptop ya. Kemudian di bagian bawah dulu ada tanda kotak pesan, Ketemu belum? Siapa yang belum ketemu? Ya Bu, saya. Oh, Saya Ibu belum Emilda ketemu. belum ya? Ibu Emilda lihat ya pada kotak pesan yang ada tanda kotak pesan. Kalau Ibu buka laptopnya ya, nanti Ibu ke bawah, bagian kanan di bawah Bu, bagian kanan di bawah ya. Ada tanda kotak pesan yang segi 4 itu. Ketemu belum Ibu Emilda? Sudah, Bu. Ah, sudah? Sudah. Sudah ya. Klik tanda kotak itu, nanti ada muncul link ya yang saya kirim HTTP. Sudah di ya. apa, Bu? Sudah diklik. Ya, sudah diklik nanti dia muncul tab baru. Nah, Bapak Ibu bisa isinya di sana. Iya. Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Saya lihat aja di sini. Bu, saya sebelum belum kita saya belum. Siapa yang belum? Saya. Fatima. Iya. Bu, ya Ibu Fatima coba Ibu ada tanda tangan ya, tanda tangan seperti ini. Ibu geser ke kanan, lihat di situ ada tanda orang yang jumlahnya 12 orang. Kemudian ada tanda orang itu ada tanda segi 4 seperti pesan. Ketemu belum? Ketemu? Yang ada di sini gambar video, kemudian CC dalam kotak, kemudian gambar smile. Kemudian ada kotak tapi di situ fasilitator 146. Nah, Ibu sedang geser melakukan lagi ke presentasi. kanannya ada Ada tanda tangan. telepon. Iya, ada tangan, ada tanda titik 3. Geser lagi ke kanan ada tanda telepon. Geser lagi ke kanan lagi ada tanda meeting detail, tanda orang ya, kepala orang. Geser lagi ada tanda pesan. Ketemu? Enggak Bu, nanti dikirim di WA gimana Bu? Saya enggak ketemu. Oh, di WA ya. Enggak, ini melatih. Melatih Bapak Ibu, nanti melatih nanti terampil menggunakan fitur yang ada di Gmeet ya. Jadi mudah kalau nanti saya kirim juga. Tanda pesan SMS, Bu. Pesan SMS, tanda pesan SMS ya. Tadi Ibu sudah tanda tangan sudah kan, ada tanda tangan orang seperti ini. Ibu geser lagi ke kanan lagi Bu. ada tanda Tidak, yang klik, ada klik. lebih banyak pilihan dengan tinggalkan panggilan. Itu aja yang ada lagi di fitur, nggak ada lagi yang lain, Bu. Aduh, saya bingung ya. Iya, saya juga bingung. Di mana? Enggak, di Mozilla atau apa? Chrome. Di Chrome, Pak, di Chrome. Chrome juga ya. Enggak, Ibu tadi masuk ini tadi linknya dari mana ya? Apakah dari LMS apa enggak? Dari LMS, Bu. Dari LMS, ya. Gmeet itu dilengkapi seperti ini. Boleh dibantu nanti saya copy linknya masuk ke WA grup boleh Ibu? Screenshot ke boleh grup. boleh. Oke, saya copykan ke WA grup Terima kasih Ibu. Ya nggak apa-apa, tapi maksud saya melatih kan nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk presentasi, semua fitur ini harus bisa ya. TGP yang sudah saya bimbing kemarin bisa semua akhirnya memanfaatkannya. Jadi nggak apa-apa, ini kan baru awal. Nanti berikutnya kan udah terampil nanti. Karena kemampuan kita memang diuji di sini ya. Ya nanti belajar aja ya Bapak Ibu ya. Ibu Emilda dekat dengan siapa? Belajar, ini fitur-fiturnya harus dikuasai ya. Supaya nanti Bapak Ibu setiap orang akan saya suruh untuk presentasi seperti saya ini, menyajikan kayak itu. Tapi nanti saat ini belum. Jadi ini perlu. Oke, Bapak Ibu ya, nanti saya kirim juga linknya di WA ini ya. Ada yang sudah kirim ya di grup ya. Ini saya kirim juga ya di WA.
Jadi yang belum bisa di sana belajar, jangan penasaran teman bisa kita belum ya. Oke. Ada yang sudah kirim belum di WA-nya? Sudah Ibu, ada ya? kalau udah selesai kita ngisinya berarti udah terisi semuanya otomatis, Iya, Ibu. iya. Kan saya akan bisa baca dari sini ya. Nah, itu linknya sudah dikirim oleh Ibu Irma ya. Udah bagus itu. Udah Berarti dikirim. saya sudah ngisi, berarti sudah selesai kan, Bu? Selesai. Nanti saya Medina. kan saya bacanya dari sini, Bu. Nampak dengan saya nanti ya. Oke, Bapak Ibu ya. Itu demikianlah kegiatan kita hari ini ya. Jadi kita sudah selesai di sini sampai ke refleksi kegiatan kita hari ini. Saya masih menunggu sampai besok pagi. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya mudah sendiri ya yang hari ini kita dapatkan. Baiklah Bapak Ibu. Kita juga akan menutupnya dengan doa ya. Izin bertanya Bu, gimana Ya. cara mengirimnya Bu? Gimana cara Mengirim apanya, Bu? mengirim refleksi tadi Bu? Enggak dikirim. Saya hanya buka aja. Itu waktu Ibu ngisi sudah Ibu lagi ngetik aja saya sudah tahu di sini. Seperti sini saya lihat. Iya, ini yang lagi ngisinya di sini. Nah, ada tanda di sini. Nah, berkedip-kedip terus dia di sini. Nah, ini Pak Alamsa lagi ngetik. Saya tahu di sini Ibu Pak Ahmad Riyadi lagi ngisi. Terus, jadi semuanya terbaca oleh saya. Nah, di sini kan. Nah, jadi begitu selesai. Ah, ini Pak. Ini siapa? Tapi nggak ada namanya ini. Mungkin nggak ini dia pakai akun lain. Saya ini. selesai Bu. Ya tinggalin aja, udah selesai gitu. Jadi nggak dikirim. Ini otomatis terlihat dengan saya ya. Oke. Baik, ya. Gitu. Baik Bapak Ibu ya, ini tidak menutup kemungkinan mungkin ada teman-teman kita yang belum paham atau belum ngerti. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita harus saling support ya, saling support belajar. Kemudian jangan malu-malu, apalagi kita satu PP, saling berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Saya tuh belum bisanya buat ini. Di mana yang kata Ibu Herma tuh ada di sini. Ketemunya, belajarnya bareng-bareng. Nanti setiap Bapak Ibu akan dapat giliran untuk menyajikan materi. Ya, jadi nggak ada istilah di sini Bapak Ibu. Saya nggak mau nyajikan, saya hanya mencatat, nggak ada. Jadi semuanya entah grogi, entah enggak, pokoknya harus menyajikan materi, menyampaikan materi. Karena kita di sini dilatih, Bapak Ibu ya. Nggak ada yang malu, karena yang menyaksikannya ini kita inilah yang di dalam ini aja. Jadi Bapak Ibu dilatih nanti cara menggunakan fiturnya. Kalau belum, sama-sama dengan temannya. Nanti saya pandu juga dari sini ya. Nah, karena Bapak Ibu inilah yang nanti akan siap membantu rekan-rekannya di sekolah. Mungkin Bapak Ibu juga yang akan jadi narasumber, paling tidak narasumber di sekolahnya, karena pembelajaran kita dapat hal yang baru di situ. Oke Bapak Ibu ya, kegiatan kita hari ini kita cukupkan di sini dulu. Dan sebelum menutup, seperti awal tadi kita baca doa, maka kegiatan ini juga kita tutup dengan baca doa ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi Pak Amril ya, mungkin ada Bapak yang lain yang siap untuk memimpin doa untuk kegiatan penutup. Silakan. Siapa ya? Pak Alamsa? Pak Amril aja lah Bu hari ini Bu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Silakan Pak Amril. Pak Alam pandai lempar batu. Oke. Dibuka aja kameranya Bapak Ibu ya. Karena nanti ini kan dilihat di link YouTube, masa Pak Ahmad semuanya Riyadi tertutup. mana Pak? Pak Ahmad Riyadi. Ya, silakan ya. Ya baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Ya Allah yang maha pemberi rahmat, yang maha pemberi petunjuk. Kegiatan kami pada hari ini melakukan virtual Zoom PGP mengenai filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan.
telah berjalan dengan lancar. Berkat berkah dan rahmat-Mu ya Allah, kegiatan kami ini telah berjalan dengan baik. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan-kegiatan TGP selanjutnya ya Allah. Dan berikanlah kami kesehatan dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kami selalu rahmat dan petunjuk-Mu dalam setiap kegiatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Demikian tadi berakhirlah sudah kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar dan saya merasa sangat bahagia ya Bapak Ibu ya. Kita semua sempat hadir dan Bapak Ibu begitu aktif dalam menjawab semua pertanyaan ini, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya juga kegiatan kita ini lancar jaya saja ya Bapak Ibu ya. Baik, saya sebagai amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pasil dalam hal ini selalu membuka diri untuk Bapak Ibu, mari kita belajar bareng bersama dan berkolaborasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Jika ada salah ataupun kehilapan dari saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun dan saya tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto dulu, buka kameranya, foto dulu. Foto dulu ya. Silakan, kameranya dibuka. Ya, oke. Untuk tolong ya jangan dulu mengirim pesan karena nanti nggak enak di tampilan fotonya. Silakan Bapak Ibu buka kameranya dulu ya, kita foto dulu. Oke ya, buka ya kameranya ya. Pak Amril buka kameranya ya. Sudah, Bu. Sudah ya. Mungkin tampilannya sinyal juga ya. Iya. Oh, iya. Nah ya, ya sinyal, pengaruh sinyalnya kadang terbuka, kadang. Ya kita mulai aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh dengan gayanya. Literasi, silakan. Ya, jempol boleh. Ya, literasi atau jempol. Oke, siap ya. Oke, makasih ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut nanti besok ya. Besok untuk kegiatan ruang kolaborasinya. Dan Bapak Ibu silakan baca kembali nanti kita besok masuk ke ruang Zoom seperti ini dengan membelah kelompoknya masing-masing. Jadi nanti besok Bapak Ibu akan saya bagi, dan itu kalau nggak salah sudah saya masukkan linknya. Bapak Ibu akan terbagi menjadi 2 kelompok di mana Bapak Ibu nanti belajar berkelompok secara virtual ya. Oke, sampai jumpa besok ya Bapak Ibu. Selamat. Mudah-mudahan kita lancar kaitannya, dan saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu ya, yang lab silakan karena saya. Iya, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama. Ibu Fasil.